warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Heriat Channel. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara membuat absensi dari Google Form secara otomatis dan canggih. Dan ini adalah menurut saya pribadi, saya sendiri adalah yang paling canggih dari yang pernah ada sepengetahuan dan pengalaman saya. Karena apa? Karena di sini ada kelebihan-kelebihannya ya yang akan saya kupas tuntas, sehingga ini bisa kita terapkan fleksibel, menyesuaikan sesuai yang kita inginkan ya. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe untuk mendukung perkembangan dan kemajuan dari channel ini. Mudah-mudahan Heriat Channel akan semakin baik dan maju. Seperti yang saya utarakan di awal bahwa kenapa disebut canggih ataupun super canggih dan super otomatis ya. Ini menurut versi saya ya. Karena kita bisa menampilkan absensi setiap harinya dan setiap pergantian jam pelajarannya di sebuah kelas tanpa harus mengetikkannya secara manual. Jadi nanti kita akan membuat tampilan sebagai laporan absensi per kelas, per mata pelajaran ya, yang nanti datanya otomatis akan muncul sendiri, baik itu matematika, hari tanggal, jam dan nama gurunya, sesuai dengan waktu yang kita setting atau kita tentukan sesuai dengan jam yang ada di sekolah. Nah, jadi ini akan terus ya otomatis setiap harinya. Jadi nanti akan otomatis hari tanggal ini berubah ya karena sudah menggunakan rumus. Nah, jadi untuk hari berikutnya, jam-jam berikutnya ini akan berubah sendiri ya, tanpa harus kita ketikkan manual atau ulang atau kita pilih-pilih ya. Ini fungsinya ya untuk menampilkan atau melaporkan perkembangan absensi secara langsung live real time di sebuah kelas ya. Tutorial saya sebelumnya adalah kita sudah membuat tampilan absensi per novel dalam satu semester. Kalau ini dalam setiap jamnya atau setiap harinya. Itu ya kelebihannya. Jadi setiap hari akan otomatis berganti tanggal tanpa harus kita ketikkan manual tanggalnya. Terus jamnya juga akan otomatis setiap pergantian jam sesuai jam di pelajaran sekolah tersebut. Misalnya jam ke-1 mulai jam keberapa, berakhir sampai jam keberapa, nanti akan muncul otomatis menyesuaikan dengan pergantian jam. Jadi sebenarnya ini sederhana ya alurnya, cuman menggunakan sedikit trik saja. Tetapi kalau kita tidak tahu maka akan tidak paham atau tidak bisa untuk dimengerti. Jadi ini kita gunakan sebuah rumus ya yang menampilkan tanggal otomatis dan hari itu adalah menggunakan rumus ya. Kita beralih ke sheet lain, yaitu sama dengan now, buka kurung tutup kurung. Nah, ini adalah kuncinya untuk membuat semuanya otomatis ya. Nanti dari acuan ini hari dan jam ya, maka akan bisa membuatkan data yang lain mengikuti jam dan harinya. Nah, sini ini 10.59 ya. Ini adalah nanti otomatis, nanti berganti lagi. Nah, ini 10.59, ini ya sudah sesuai. Nanti hari berikutnya ini akan berubah ya, otomatis. Sekarang misalnya hari
Selasa tanggal 10, besok ini akan otomatis tanggal 11 tambah harus kita ketik karena di sini sudah menggunakan rumus sama dengan now buka kurung tutup kurung. Nah, ini adalah rumus untuk menampilkan tanggal dan jam otomatis. Nah, kalau untuk menampilkan tanggal saja cukup kita gunakan sama dengan today, buka kurung dan tutup kurung. Nanti ini juga akan tampil tanggalnya berganti setiap hari otomatis ya. Baik, kembali ke tampilan otomatis, absen ini bisa kita gunakan setiap harinya ya, dan setiap pergantian jam pelajarannya. Nah, seperti ini tampilannya ya, bisa kita sesuaikan nantinya. Ada nama siswa dan kehadirannya. Nah, di sini ada mata pelajaran ya. Untuk mengambil mata pelajaran kita ambil dari sheet lain, sheet data jam ya. Kita panggil saja menggunakan nama rank yang sudah kita buat, misalnya sama dengan mapel. Nah, ini akan memanggil rank atau sel yang sudah kita buat yaitu mapel ya. Cara untuk membuatnya, misalnya kita pergi ke sheet ini. Nah, di sini ya, adalah rank mapelnya atau nama rank mapelnya. Ini fungsinya untuk memudahkan di dalam membuat sel acuan atau referensi nantinya. Dengan memanggil ini kita tambah harus mengetikkan atau menyorot nama kolom dan nama barisnya ya. Caranya ya tinggal kita, cara cepatnya tinggal kita klik ini atau tagnya atau ranknya, kita klik terus kita ganti saja di sini namanya ya, kita blok, kita ganti ya, seperti itu. Misalnya saya akan membuat sebuah data berupa data misalnya buah. Di sini buahnya ada apel, ada mangga, ada anggur. Nah, cara untuk membuatnya tinggal kita blok saja ranknya atau tagnya, bisa satu tag, satu sel atau lebih ya. Kalau satu sel sama, tinggal kita klik selnya terus kita ganti di sini namanya buah misalnya, terus kita enter. Cara cepatnya ya, maka akan berubah menjadi buah sini. Untuk rank sama saja, kita blok semuanya, kita ganti saja di sini dengan nama buah misalnya. Jangan menggunakan spasi ya, kalau menggunakan spasi tidak mau. Untuk mengakalinya kita gunakan nama terus garis bawah seperti ini. Ini sudah berhasil, kita enter saja ya. Nah, ini kalau kita blok lagi maka menghasilkan nama rank atau nama buah. Dari sini bisa langsung atau kita bisa melalui rentang bernama. Tinggal kita misalnya klik rank atau selnya, tinggal kita klik kanan, tinggal kita namai rentang bernama ya. Oke, ini masih kelihatan misalnya di sini. Nah, ini ke bawah. Nah, di sini bisa kita tetapkan rentang bernama. Ini kalau melalui klik kanan ya. Tinggal kita namai rentangnya apa, terus kita selesai. Oke. Nah, itu sudah paham ya untuk membuat nama ranknya. Nah, ini adalah merujuk ke nama mata pelajarannya. Saya ambil dari data jam mapel di sini ya. Untuk nama guru saya ambil di sini guru ya. Untuk di sini tanggal, di sini tanggal tampil sudah saya buatkan semua. Ini adalah tanggalnya, tanggal saja. Nah, untuk nama kolom atau tabel sudah saya buatkan. Ini tabel ya, tabel jam ya, sudah saya namai tabel dari sini misalnya. Tinggal dilihat saja nanti dari sini. Bisa kita lihat rank-ranknya dari mana awalnya sampai mana akhirnya. Oke, yang ini sudah saya namai semua kolom hari ya. Ini guru mapel, ini tabel mapelnya. Nah, itu untuk membuat
eh, acuan ya. Jadi ini kita tinggal panggil saja ya. Sama untuk hari kita gunakan nomor yang hari yang kita ambil dari sheet data jam dan tanggal ya. Baik. Nanti ini akan otomatis menyesuaikan tanggal. Berarti yang harus kita setting langkah pertama adalah kita harus menyiapkan settingan berupa tabel referensi ya. Tabel referensi ini fungsinya untuk mencocokkan, menyesuaikan, dan memanggil. Kalau tabel jam di sini berarti untuk memanggil pada jam berapa, maka dia akan dimunculkan jam tersebut. Misalnya jam 9.30 sampai jam 10.10 akan dimunculkan jam keempat. Ini tabel jam kita buat sesuai dengan jam di sekolah. Misalnya di setiap hari ada 8 jam, berarti kita buat saja jam pertama mulainya masuk jam berapa, mulai pelajaran, berakhirnya sampai jam berapa. Untuk jam kedua tinggal dilanjutkan. Misalnya setiap jamnya lamanya adalah 40 menit, berarti tinggal kita tambahkan saja jam ini jam 7.30 tambah 40 menit. Cara menambahkannya sama dengan B4 tambah time, ini rumus. Nah, kita tambahkan berupa menit 40 menit. Nanti disesuaikan, kalau 30 berarti 30. 0 enggak ada detiknya, tinggal kita enter. Habis itu ya tinggal kita drag saja ke bawah ya. Sama yang ini tinggal kita samakan dari sini mengambilnya ya, sama dengan jam sebelumnya, jam akhir sebelumnya. Nah, kita sudah dapat tabel jam, nanti akan kita panggil ya. Baik, saya akan menuju kolom hari. Nah, di sini adalah tabel berupa kolom hari ya. Untuk apa? Ini untuk memanggil misalnya hari Senin ya. Akan ada pelajaran apa di jam berapa ya. Nanti bisa kita panggil. Senin itu ada di sini kolom kedua mulainya, karena pengambilan kolom mulai kolom kedua. Kita hitung dari sini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga sampai kolom terakhir 1, kolom ke-7. Nanti akan dipanggil di kolom misalnya hari apa, misalnya Rabu, berarti kolom ke-4. Nah, diambil lagi jam keberapa? Jam ketiga. Nah, nanti pelajarannya apa? Nanti bisa kita tampilkan di sini. Jadi saya ulangi, jadi fungsi rumusnya cuma satu, dasarnya sama dengan 0, buka kurung dan tutup kurung, atau sama dengan today buka kurung tutup kurung untuk menampilkan tanggalnya saja. Kalau no ini lengkap tanggal dan jamnya. Nah, setelah itu kita ambil nama harinya menggunakan rumus sama dengan teks G2, kita ambil dari tanggal yang otomatis tadi, terus kita format dengan DDD seperti ini ya, terus kita enter ya. Untuk ini pengambilan jam penting juga, jadi kita akan mengambil jamnya saja dari tanggal ini. Caranya kita buat rumus tag ya, G2 karena kita ambil dari tanggal yaitu sel G2, titik koma kita buka dengan awali dengan tanda kutip H ini jam, jadi formatnya jam, H titik 2 mm itu menit ya. Kita akan menampilkan menitnya 2 dikit ya. Titik 2 SS, nah SS ini adalah second, detik akhir dengan tanda kutip 1 tutup kurung. Nah, ini kalau tidak kita tambahkan strip 2 seperti ini misalnya, maka akan tidak menghasilkan nilai karena ini dianggap tag biasa ya. Nah, supaya ini bisa diolah untuk berikutnya, maka kita harus jadikan tag biasa ini menjadi angka. Caranya tinggal kita ketikkan tanda hubung atau strip 2 kali, trik kita enter. Nah, maka muncullah jamnya. Ini menyesuaikan dan selalu berubah-ubah ya, sesuai tanggal, hari, dan jam di rumus ini. Baik, nah untuk berikutnya kita akan ambil jam keberapa, jam ini ya. Nah, di jam ini
kita lihat di referensi tabel jam 11.17. Nah, berarti ada di rentang 11.17 itu dari sini ya, 11.17 ini dari sini 10.10 sampai 10.50 ya. Ini adalah rentang sekarang sudah masuk jam ke-6 ini 11.17. Ini waktu berjalan terus ya. Jam ke-6 berarti 11.17 dari sini ya. Ini kan 10.50, nanti kan 10.50 mulainya sampai 11.30. Berarti ada di rentang jam ke-6 ini ya. Nah, ini sekarang yang sedang kita jalani ya. Sedang berjalan saat ini. Ini real time ya ini. Jadi sebelum lewat dari jam 11.30 atau setengah 12 ini tetap masih jam 6. Nanti kalau sudah jam 11.31 mulainya sampai jam 12.10 maka akan berubah menjadi jam ke-7. Rumusnya kita gunakan VLOOKUP buka kurung G4, kita ambil dari G4 ini nama hari ya kan, karena kita ngambil jam berdasarkan tabel hari nanti ya. Nanti VLOOKUP G4 itu jam ya, saya ulangi, mohon maaf. G4 itu adalah jam, ini jam berapa, ini jam berapa. G4 kita ambil dari tabel jam, dari sini ini adalah tabel jam yang sudah saya buat, nama ranknya tabel jam. Terus titik koma kita ambil kolom ketiga karena mulai pengambilan dari kolom ketiga 1, 2, 3 yaitu jam ke-6. Nah, ini muncul jam ke-6 karena ada di rentang ini sampai ini. Oke, karena ini berupa rentang tidak pasti, maksudnya pencarian atau pencocokan data yang berubah-ubah berupa rentang ya, maka kita gunakan true ya, true, jangan false. Kalau false itu pasti, kalau seperti ini nanti ini false karena pasti tabel mengambil ininya nama mata pelajarannya kan sudah otomatis pasti. Kalau ini berupa rank, kan ini berupa rank antara dari jam berapa sampai jam berapa, kita gunakan true. Nah, itu bedanya antara true dan false ya. Oke, ini kita ambil kolom hari keberapa, Selasa. Nah, Selasa ini ada di kolom ketiga ya, berarti kita ambil 3 VLOOKUP G3 nama harinya, kolom hari kita ambil dari sini, nanti muncullah di kolom kedua itu sesuainya hari Selasa itu 3, kita false. Nah, untuk mengambil nama mata pelajarannya berarti harus menyesuaikan kolom hari, kolom keberapa harinya, misalnya Selasa berarti Senin, Selasa, ini kolom ketiga karena mulai dari 1, 2, 3, berarti G5 ya. G5 itu adalah ini ya. G5 itu jam ke. Nah, kita ambil berdasarkan jam keberapa, jam ke-6 ya. Jam ke-6. Nah, ini jam ke-6 itu hari misalnya Selasa, Senin, matematika misalnya. Nah, ini cocok ya hari Selasa jam ke-6 matematika. Kalau nanti jam ke-7 masih matematika ya. Pokoknya ini berurutan ya, berhubungan, saling tergantung dari pembagian rentang jam, mengambil kolom nama hari dan mengambil mata pelajaran sesuai dengan nama hari dan jamnya. Seperti itu. Untuk mengambil nama gurunya kita ambil dari G7, dari mata pelajarannya gurunya siapa. Ini gampang. Misalnya nama gurunya kita buat tabel guru mapel, kita buat pendidikan, misalnya agama gurunya siapa, kita buat namanya misalnya guru 1,
bahasa Indonesia gurunya misalnya siapa ya, terus nanti kita namai rentang guru mapel. Terus kita panggil G7 adalah mata pelajaran ini, gurunya siapa, misalnya di sini mata pelajaran matematika ya, gurunya matematika itu berarti ini guru 10, atau kita rubah guru 10 itu dengan nama saya ya, nanti ini akan berubah dengan nama saya misalnya. Oke, nah ini berubah ya. Jadi itu sebenarnya nanti rekan-rekan bisa pelajari rumus-rumusnya ya, atau rekan ikuti saja rumus yang sudah ada. Nanti saya sharekan sheetnya ini ya. Ya ini sebenarnya gampang ya, asal kita tahu alurnya dengan mudah, dengan jelas. Nah, jadi setiap hari itu kerjanya harus kita masukkan mata pelajarannya, misalnya jam ke-1 bahasa Inggris, hari Selasa jam ke-2 bahasa Inggris, jam ke-3 SBK IPS, terus seluruh hari ya kita masukkan dan jamnya. Itu saja yang perlu ditekankan ya. Itu saja. Nah ini untuk tanggal tampil, untuk mengambil lab dari tanggal ini sebanyak 5 angka, karena karakter, tanggal, dan bulan adalah 5 angka kalau kita hitung dari 1 sampai 8 ini ya. Nah ini fungsinya nanti untuk mengambil absennya dari form respon yang sudah saya berikan tutorialnya ya. Mungkin itu ya, ini tutorial cepat tapi bermanfaat ya, tapi tidak biasa ya, ini jarang digunakan. Kenapa saya bilang ini yang paling canggih menurut versi saya ya, yang saya tahu, yang baru saya tahu. Baik, kita akan menampilkan tampil otomatis per hari per jam. Di sini rumusnya ini samakan dengan rumus di sebelumnya, di tutorial sebelumnya, mengambil kode mata pelajaran, kode tanggal, dan ya itunya ya, kode nama siswa, nama mata pelajaran, dan tanggalnya. Nanti bisa kita panggil menggunakan rumus ini. Tanggal tampil seperti ini sudah saya jelaskan sebelumnya ya, seperti yang terlihat di sini ya, seperti sebelumnya kan ada rumusnya. Ini kenapa kehadirannya masih kosong semua, karena ini sebagai latihan saja. Saya baik kalau mau saya praktekkan di sesi terakhir ini untuk membuktikannya, mengujinya. Saya akan manipulasi datanya di form respon, nanti apakah berubah atau tidak kehadiran ini. Ini kan kehadirannya masih kosong ya, karena memang absen ini tidak sedang digunakan ya, karena untuk latihan saja. Nanti rekan-rekan bisa digunakan secara langsung ya, benar-benar digunakan. Kalau ini saya sekedar latihan ya. Baik, kita akan tes menguji untuk yang terakhir. Caranya berarti kita harus merubah data jam, yaitu tanggal di sini. Karena ini real time, nanti saya akan ganti dengan tanggal yang ada pada form respon. Nah, saya cek di sini form respon hasil dari jawaban absen yang sudah dikirim oleh siswa-siswinya. Nah, di sini saya ambil contohnya tanggal 7 bulan 8. Sedangkan sekarang tanggal 10 bulan 8. Ini hari apa? Ini hari Sabtu ya. Nanti ini ada yang sudah absen ya. Kita buktikan apakah nanti tampil apa tidak, absensinya hadir atau tidaknya. Ini kan masih tidak hadir semuanya. Oke, kita manipulasi untuk mengujinya. Saya kopikan tanggalnya saja ya, Ctrl T. Artinya apa? Seolah-olah ini adalah tanggal real time nyata yang sedang berlangsung di sini. Nah, ini kita timpa aja ya. Ini kan hari Selasa, ininya masih
matematika hari Selasa. Nanti akan berubah sesuai tanggalnya di sini. Oke, saya timpa saja dengan form respon sebagai manipulasi data ya. Saya ini untuk membuktikan saja ya. Kita Ctrl V, enter. Nah, ini tanggalnya tanggal 7 hari Sabtu. Sekarang tanggal 10 hari Selasa. Jamnya 8.44.52. Nah, ini 8.44 sampai jam ada di posisi jam kedua karena masih di bawah jam 8.50. Ini sudah benar. Kolom harinya Sabtu itu hari ketujuh, berarti dia ngambil dari tabel mapel hari Sabtu, jamnya jam kedua. Berarti hari Sabtu kolom ketujuh 1 2 3 4 5 6 7, jamnya kedua, berarti IPA. Ini tanggalnya tampil ya, ini tanggalnya tampil, bulan tanggal dan bulan. Nah, kita tampilkan di tampilan otomatisnya pada hari ini. Ini Sabtu tanggalnya ya. Ya, kalau ini tanggal ini bisa kita ganti. Ini kan tanggal yang ininya ya, ini di sini bisa kita ganti tanggal 7 ya, misalnya tanggal 7 bulan 8 2021. Ctrl C, Ctrl V, rubah formatnya jadi tanggal saja ya. Jadi perhatikan di sini di tadi pengambilan jam ke berapa kita gunakan format otomatis ya. Ya, ini formatnya, jadi setiap format waktu harus diperhatikan, masing-masing rumus ada formatnya ya. Kalau ini jamnya harus format waktu, ada format otomatis, ada format waktu. Ini formatnya otomatis. Nah, kita lihat. Nah, ini hari Sabtu tanggal 7 bulan 8 2021, pelajaran IPA ya. IPA ya. Ini jam kedua, nama gurunya guru 5 ya. Jam kedua IPA itu gurunya siapa? Nah, ini gurunya guru 5. Oke, kita lihat. Nah, ini ada yang hadir semua. Tadi kan masih kosong kehadirannya, karena ini ngambil kehadiran hanya berdasarkan dari nama hari dan tanggal. Jadi itu saja tutorial singkat, cepat ya, padat namun bermanfaat dan canggih, otomatis. Belum ada duanya atau belum banyak yang tahu ya. Mungkin bisa dikembangkan sendiri oleh kita atau rekan-rekan nantinya ya. Oke, jika ini bermanfaat silakan di-share, dikembangkan. Mudah-mudahan ini bisa jadi rujukan referensi ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.